Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbana la ilma illa ma 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma iftah qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma arinal haqqa harqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Amin ya rabbal alamin. Wa qawlu ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann fa inna ba'dadh-dhanni itsm. Shadaqallahul azim. Hadirin dan hadirat serta tulab wa talibat, para penuntut ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan semangat, sehat walafiat, dan upaya kita untuk menghidupkan majelis ilmu, khususnya mendalami tafsir dari ayat-ayat Quran, dari tafsir Al-Azhar, itu bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, dan semakin meningkatkan kuatnya cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping manfaat daripada majelis ilmu yang banyak kita harapkan kita dapatkan semua, dan kita juga bisa terhindar dari bahaya ketika kita jauh dari ilmu agama. Banyak para ulama menyampaikan terkait dengan keutamaan majelis ilmu, keutamaan dan manfaat daripada ilmu, khususnya ilmu agama. Dan ada juga menyeimbangkan antara keutamaan-keutamaan ilmu yang bisa kita dapatkan. Sebagian ulama ada juga mengungkapkan terkait dengan bahayanya jika jauh dari ilmu agama. Dan naudzubillah, kalau sekiranya kita sampai kepada bodoh terhadap ilmu agama, karena ini min asyratis sa'ah, termasuk bagian daripada tanda-tanda kiamat. Di dalam sabdanya Rasulullah SAW dari Anas bin Malik, beliau mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat itu adalah ayyurfa'al ilmu wa isbatal jahlu. Wa ishrabal khamru wa yadhara az-zina. Di antara tanda-tanda kiamat itu adalah diangkatnya ilmu. Kalau nggak sampai diangkat ilmu, kata-kata yurfa'a itu adalah sesuatu yang bisa diangkat, itu berarti ringan. Jadi umat Islam jauh dari bobot keilmuan, ringan dia, tidak berkualitas, tidak punya kualitas keilmuan. Jadi sekiranya tidak diangkat secara keseluruhan, tetapi kata-kata yurfa'a ini adalah bisa menjadikan umat Islam yang tidak berilmu itu adalah
dia jadi tidak bermutu, tidak berkualitas. Ya. Terus apa? Kalau sudah tidak berkualitas, ilmunya diangkat dari umat Islam. Wa yusbatal jahlu, dan kebodohan itu dikokohkan. Kebodohan menjadi kokoh, menjadi kuat. Di dalam sebuah tafsirnya, ayusbata itu namanya adalah yudhi'u wa yantashir. Artinya kebodohan itu di mana-mana. Dia tersebar, menebar di mana-mana. Jadi dia menguasai kawasan dan dia kokoh di sana. Yang menarik itu adalah, ya, seorang ulama menafsirkan kalau diibaratkan sebuah gunung, kebodohan itu kokohnya seperti gunung. Nah, itu apa namanya? Kondisi kalau umat ini jauh dari agama, jauh dari ilmu agama. Jadi kebodohan akan rata di mana-mana, ya, tersebar di mana-mana, dan dia mengokoh dalam sebuah masyarakat. Dan kalau kebodohan itu menjadi kokoh di dalam sebuah masyarakat, kira-kira apa akibat yang lebih daripada itu? Nah, nanti bisa kita akan terbayang dengan tanda-tanda yang lain, yaitu diminumnya khamar di mana-mana dan nampak perbuatan zina di mana-mana. Jadi kalau minum khamar itu adalah yang dirusak adalah otak kita. Kemudian kalau dohir nampak perbuatan zina di mana-mana, itu berarti yang rusak masyarakat. Berarti kalau kebodohan itu menjadi merata di mana-mana, mengokoh, mengakar di dalam sebuah masyarakat, khususnya ilmu agama ini, maka dia akan rusak otaknya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri juga jauh dari moralitas, akhlak yang mulia. Nah, ini salah satu bahaya yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya, dan dijadikan sebagai salah satu asyratus sa'ah, tanda-tanda daripada kiamat. Itu sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Naudzubillah min dzalik. Itu salah satu yang pengen atau ingin kita hindarkan dengan adanya hidupnya majelis ilmu semacam ini. Apalagi hidupnya kajian tafsir Al-Quran semacam ini. Harapannya itu adalah kita bisa terhindar dari yurfa'al ilmu wa isbatal al-jahl. Diangkatnya ilmu itu dari masyarakat kita dan dikokohkannya kebodohan di dalam masyarakat kita. Itu yang hendak kita hindari. Hadirin dan hadirat, tulab wa talibat yarhamukumullah. Pada kajian terakhir kita menyinggung tentang efek negatif prasangka buruk atau suudzon. Efek negatif prasangka buruk atau suudzon. Ini untuk menggambarkan kepada kita tentang efek buruk. Kenapa dilarang, di warning oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Kenapa dilarang? Kenapa di warning? Kenapa diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan kenapa menjadi virus yang keempat yang harus kita waspadai? Jadi ulama dalam buku Mausu'atul Akhlaq itu paling tidak 8 poin untuk menggambarkan efek negatif atau bahaya daripada prasangka buruk.
Dan kita sudah membahasnya kepada poin yang ke-6. Dan kita akan membahas yang ke-7 dan yang ke-8 insyaallah. Jadi apa efek negatif atau bahaya daripada prasangka buruk yang diingatkan oleh para ulama? Yang ke-7 itu adalah menjadi sebab penyakit hati dan tanda kebusukan batin. Menjadi sebab penyakit hati dan tanda kebusukan batin. Sababun fi maradil qalbi wa alamatu ala khabathil batin. Di dalam buku Mawsu'atul Akhlaq itu mengutip ucapan dan perkataan Imam Al-Ghazali dalam sebuah kitabnya. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan, mahma ra'aita insanan yusi'u dhanna bin nasi taliban lil uyub. Acap kali engkau melihat manusia yang dia punya suudzon atau prasangka buruk terhadap manusia, taliban lil uyub, itu pasti dia akan mencari-cari aib orang yang dia suudzon terhadapnya. Ya. Fa'lam, dan ini yang menjadi terkait judul yang ke-7 ini, ya, atau efek negatif prasangka buruk yang ke-7 itu adalah fa'lam annahu khabithul batin wa anna dzalika khabathuhu yatarashah minhu. Ketahuilah, ya, bahwasanya suudzon itu adalah kebusukan batin, khabithul batin. Kata-kata khabith ini kebusukan artinya. Makanya kalau kita masuk WC, salah satu doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Khubus, kebusukan, keburukan, ya. Nah, di sini dijadikan sebagai kalimat khabithul batin, kebusukan batin. Jadi orang yang suudzon itu batinnya busuk. Jadi sebelum menjadi mayat dia sudah busuk batinnya. Ya. Sebelum dia menjadi mayat itu sudah busuk batinnya. Sebelum jasadnya busuk. Berbahaya ini. Wa anna dzalika khabasuhu, dan adalah yang demikian itu kebusukannya yatarasyah minhu. Yatarasyah itu dia artinya adalah mengokoh, menguat, rosyih. Ini biasanya dipakai untuk ilmu yang kokoh, ya, gitu. Jadi kalau batinnya itu busuk, ya, itu tanda-tanda bahwasanya prasangka buruknya itu kuat di dalam diri seseorang, ya. Nah, ini efek-efek ekspresinya secara zahir. Wa inna ma ra'a wairahu min haitsu huwa. Jadi ketika dia melihat orang lain, ya dia sesuaikan dengan persepsi buruk batinnya. Dia sesuaikan dengan buruk batinnya atau kebusukan batinnya. Padahal beliau mengatakan fa innal mu'min yatlubul ma'adi. Seseorang mukmin itu dia biasanya akan mencari alasan lah. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang terjadi pada seorang mukmin yang lainnya, itu pasti dia cari alasan. Oh, ini mungkin barangkali begini. Oh, mungkin begini. Husnudzon biasanya, ya. Tetapi dia tidak. Wal munafik yatlubul uyub. Sedangkan orang munafik itu adalah
mencari-cari aib, mencari-cari aurat kaum muslimin atau saudaranya yang lain. Wal mu'min salimu sadri fi haqqi kafatil khuluq. Sedangkan seorang mukmin itu adalah hatinya itu ada sehat, dia selamat. Hatinya itu adalah selamat dari hak yang harus diberikan kepada semua manusia, dari hak yang harus diberikan kepada saudara muslim yang lainnya. Nah, di sini mengingatkan beliau tentang kebusukan batin ini, itu sudah masuk kepada sifat nifaq wal munafik. Dia pasti mencari aib saudaranya, mencari kebusukan, keburukan dari saudaranya yang lain. Jadi nggak ada hati sehat dia. Nggak ada juga mencari alasan-alasan yang dilandaskan kepada husnudzon terhadap saudaranya. Nah ini ya. Yang ketiga adalah tadi, yang ketujuh tadi adalah menjadi sebab penyakit hati dan tanda kebusukan batin. Dan ini kalau terus menerus dipelihara pada diri seorang mukmin, ya, pada diri seorang mukmin, ini sangat berbahaya bagi diri dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga berbahaya bagi keberadaan dan eksistensi dia di dalam sosial masyarakatnya. Yang ada adalah kebencian yang bersumber dari dia. Karena apa? Tadi hak-hak muslim yang lain atau hak-hak saudaranya yang lain tidak akan bisa ditunaikan lunas kepada saudaranya. Karena antara saudara satu dengan saudaranya di dalam keislaman kita, di dalam keimanan kita, itu ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Ya. Dan yang kedelapan, ya, yang kedelapan itu adalah efek negatif prasangka buruk atau suudzon, itu adalah menyebabkan hilangnya kepercayaan kepada orang lain, atau penyebab hilangnya kepercayaan kepada orang lain. Jadi rasa percaya kita yang tadinya ada kepada saudara kita, kepada orang lain, kepada orang-orang dekat kita, orang-orang sekeliling kita, itu hilang. Jadi kalau pada poin yang kelima itu adalah melemahkan kepercayaan, nah, pada poin yang kedelapan ini itu adalah menghilangkan kepercayaan. Menghilangkan kepercayaan kepada orang lain. Yang tadinya kita percaya kepada saudara kita, karena suudzon ini sudah dominan, ya, buruk sangka kita itu sudah dominan pada diri kita, sehingga kita berganti yang tadinya harusnya husnudzon menjadi prasangka buruk, dan kemudian setelah itu adalah kita tidak percaya lagi kepada saudara kita. Pokoknya apa yang dia buat salah aja, ya. Apa yang dibuat saudara kita itu buruk aja. Meskipun dari sekian keburukan-keburukan yang dilakukan sebenarnya ada 2 atau 3 kebaikan. Tapi karena tadi prasangka buruk yang dominan, sehingga tadi menjadikan kepercayaan itu hilang sama sekali. Tidak ada sisa, ya. Dan salah seorang mufassir Az-Zamakhsyari itu mengatakan, qila li alim, pernah ditanyakan kepada seorang yang alim ulama, man aswa'un nasi halan,
siapakah orang yang paling buruk kondisinya? Siapakah orang yang paling buruk kondisinya? Kemudian dijawab oleh Az-Zamakhsyari, seorang mufassir dia, ma la yasik bi ahadin li su'i dhannihi. Jadi seseorang yang tidak percaya kepada yang lain karena su'udzon. Kemudian apa? Wala yasik bihi ahadun li su'i fi'lihi. Dan seseorang dia tidak lagi percaya kepada saudaranya yang lain karena buruk sangkanya terhadap perbuatan saudaranya tersebut. Tadinya menjadi prasangka buruk, tadinya adalah prasangka buruk, kemudian berkembanglah menjadi prasangka buruk terhadap perbuatannya. Ya. Ini gambaran daripada hilangnya kepercayaan seorang muslim kepada saudaranya yang lain. Tiada ada bekas. Jadi apa yang menjadi perbuatan dan tingkah laku daripada saudaranya yang lain itu dipersepsi dengan su'udzon, pasti dengan prasangka-prasangka buruk. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita jadikan sebagai kisah ya. Ada cerita seorang murid yang masuk selama 3 kali dia terlambat. Bahkan yang ketiga kalinya itu dia tidak masuk sekolah. Setiap dia terlambat itu dia langsung diberikan sanksi, ya, karena keterlambatannya itu. Dan gurunya itu tidak akan memulai pelajaran kalau tidak lengkap muridnya. Jadi karena gara-gara satu orang yang terlambat 2 kali ini, sehingga terlambat pula dalam pelajaran yang dijelaskan oleh gurunya ini. Jadi karena terlambat, akhirnya kawan-kawan yang lainnya itu melempari kertas, ya kan? Melempari kertas yang sudah diremas-remas, semuanya melempari gitu. Itu terjadi pada hari kedua juga semacam itu, ya. Jadi tanpa ada klarifikasi, langsung dihukumi. Dihukumi. Pada hari ketiga dia tidak masuk, pada hari keempatnya itu kemudian dihukum di depan kelas. Dan di sanalah baru ditanya secara mendetail oleh gurunya.